Gitu bocah temenan. Ih, bocah temenan anjing, mbok pikir ora kowe. Makane mulai tenan iki. Temenan. Watu episan wae. Iku iso. Siap. Siap aku cok. Anjing. Siap. Yes. Mulai. Boleh. Asu ya tuh banget. Ya, asu malah sambatnya lu logo. Halo semuanya, para tuan, nyonya, mas, mbak, pak, de, bude, Kowe ngopo? VO, Ya wis. dan pembesar Kurang. Oke deh, kali ini Amon bakal bahas film dari negeri Miyabi yang berjudul Color Me True yang rilis pada tahun 2018. Film ini juga dikenal dengan judul lain yakni Tonight at the Movies. Kalau judul terjemahan dari judul Jepangnya sih, jadi Tonight at the Romance Theater. Film drama non romantis ini mengisahkan tentang cinta yang terjalin pada masa industri film Jepang era lawas, yakni kisah cinta antara seorang pria penyuka film dengan tokoh gadis dalam film favoritnya. Tapi yang jelas bukan kisah wibu loh ya. Ya aku wibu ya. Iya. Oke kalau gitu kita langsung aja mulai alur ceritanya. Tapi seperti biasa jangan lupa subscribe dan nonton videonya sampai habis, oke? Di awal film, kita diperlihatkan sebuah film lawas yang masih berwarna hitam putih, kayak TV Emon dulu, yang menceritakan tentang seorang tuan putri bernama Miyuki. Putri Miyuki ini diceritakan lelah dan bosan dengan kehidupan istana, sehingga ia kabur ke hutan dan bertemu dengan 3 ekor om-om berbaju hewan. Film apa? Om-om berbaju hewan, rasing pitik. Nah, namun sayangnya, di era film yang semakin modern karena semua orang udah punya TV, bioskop jadi semakin sepi dan cuma dipakai buat para pasangan di mabuk cinta yang hobi gelap-gelapan. Keinget masa muda. Ya kan, asu. Sehingga film Putri Miyuki ini jadi nggak laku dan roll filmnya mau dijual sama pihak bioskop dan disimpan di dalam lemari. Namun sebelum sempat dijual, Jepang masuk era Perang Dunia sehingga roll filmnya tetap ada di dalam lemari bioskop hingga berkarat. Ya, mau ngapain sih? Ya kenapa sih? Kan gak mau duit pak. Yaudah lanjut. Hingga suatu hari seorang jejaka muda bernama Hingga suatu hari seorang jejaka muda bernama Kentu Kenji. Salah naskah pak. Membuka lemari tersebut dan menonton film Miyuki di bioskop seorang diri dengan wajah yang penuh kekaguman dan seolah sedang diliputi rasa sange. Jatuh cinta. Oke, di sini Shin berpindah ke sebuah rumah sakit di masa yang berbeda. Seorang suster disuruh sama atasannya untuk ngecek temperatur salah satu pasien yang mereka panggil dengan sebutan Pak Makino. Makino. Si suster ini cerita kalau dia kasihan dengan Pak Makino yang hidupnya sepi. Tiap hari, Makino dikunjungi oleh cucunya dan si suster menduga si cucu cuma ngincer harta warisan doang. Si suster kemudian masuk ke ruangan Pak Makino dan mengecek temperaturnya. Habis meriksa, si suster nemuin beberapa lembar kertas yang ditulis tangan. Makino cerita itu adalah naskah film yang ia buat, tapi belum sempat difilmkan. Dan Makino pun juga bilang, naskah filmnya menceritakan tentang seorang pria muda yang mengalami sebuah keajaiban. Dan si suster pun kepo tentang naskah tersebut lalu meminta Pak Makino untuk menceritakannya. Dan Pak Makino pun memulai ceritanya. Cerita dimulai di sebuah kawasan perusahaan perfilman Kyoe di masa pasca Perang Dunia Kedua. Kala itu, terlihat Kenji sedang melukis latar untuk syuting film. Kenji berprofesi sebagai asisten sutradara yang sedang belajar untuk bisa memproduksi filmnya sendiri. Tiba-tiba, datang seorang aktor yang sedang beken pada masa itu, seorang pria mesos tampan, kepedean, dan suka seenaknya, bernama Sundo. Baik. Tiba-tiba Kenji kepleset dan menyebabkan catnya ngecrot ke tubuh Sundo. Tapi karena Sundo mengaku memiliki hati yang baik dan tulus, ia maafkan Kenji karena sudah mengecrotnya.
Kenji memiliki teman sesama asisten sutradara yang bernama Shintaro. Shintaro ini naksir sama anak direktur perusahaan, seorang gadis cantik bernama Toko. Sedangkan Toko naksir sama Kenji, tapi masih malu-malu. Rupanya, nyaris setiap pulang kerja, si Kenji memiliki kebiasaan mampir ke bioskop lokal dan menonton film-film terkini. Karena cukup akrab dengan sang pemilik bioskop, bernama Pak Honda, ketika bioskop sudah sepi, Kenji diperbolehkan memakai studio bioskop tersebut untuk menonton film favoritnya, yakni film Putri Miyuki. Meskipun kadang Pak Honda suka minta jatah preman. Kenji berkali-kali menonton film ini tanpa rasa bosan sedikit pun, karena senang dengan nyanyian dan tarian dalam film tersebut. Akan tetapi, yang bikin Kenji paling betah adalah tokoh utamanya yang sangat cantik. Iya, saya juga betah, Pak. Maaf. Tapi Pak Honda tiba-tiba bilang kalau role film Putri Miyuki akan dijual. Karena rupanya itu adalah satu-satunya role film Putri Miyuki yang tersisa di dunia. Dan ada kolektor yang berniat membelinya. Dan mendengar kabar mengejutkan ini, Kenji langsung gak terima dan memohon pada Pak Honda agar tidak menjualnya. Tapi Pak Honda gak bisa apa-apa nih, karena dia butuh banget duit dan bioskopnya OTW bangkrut. Dan akhirnya, karena tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menyaksikan film kesayangannya, Kenji menghabiskan malam itu dengan menonton Putri Miyuki sambil mabok temulawak. Sementara itu, Pak Honda kehabisan rokok, lalu hendak ke warung buat beli rokok ketengan. Tapi tiba-tiba pas keluar, angin kencang bertiup dan petir menyambar. Di dalam bioskop, dengan aneh, si Putri Miyuki seperti curi-curi pandang ke arah Kenji yang tengah bersedih. Mulai aneh nih. Entah karena mabok temulawak atau apa, Kenji menjulurkan tangannya seolah ingin menggapai sang tuan putri yang berada di dalam layar sinema. Namun, tiba-tiba, seolah semesta berkonspirasi, seekor petir menyambar bioskop tersebut dan membuat mesin pemutar filmnya jadi mode overdrive. Dan tiba-tiba bioskop mati lampu. Kenji yang kebingungan tiba-tiba melihat sebuah tangan yang meraih pinggiran kursi. Seketika lampu kembali menyala dan Kenji kaget ngelihat mbak-mbak dengan kulit super pucat ini. Tapi Kenji nyadar kalau si mbak bukan sekedar pucat, tapi rupanya berwarna hitam putih, persis seperti Putri Miyuki dalam film yang baru saja ia tonton. Pas Kenji mendekat untuk memastikannya, Miyuki langsung menghajarnya dengan botol temulawak tadi. Miyuki langsung berlari keluar studio. Di lobi bioskop, Miyuki tampak terpukau dengan ruangan yang penuh dengan warna. Miyuki bilang ke Kenji kalau di dunianya tidak ada warna. Melihat Kenji yang mengira dirinya adalah demit, Miyuki menjelaskan lagi bahwa dirinya adalah Putri Miyuki. Dan tiba-tiba Pak Honda baru aja pulang dari warung. Kenji dan Miyuki langsung lari keluar. Karena takut dilihat orang, Kenji menyuruh Mbak Miyuki nutupin mukanya pakai jaket. Dan di jalan mereka dicegat sama Pak Polisi. Tanpa pikir panjang, Miyuki langsung menghajar kepala si Pak Polisi dengan botol minuman sampai botolnya pecah. Kemudian, Kenji mengajak Miyuki ke rumahnya yang kecil dan sederhana. Kayak penjara. Ketika ditanya mengapa dia pergi dari dunianya, Miyuki menjawab bahwa dia pergi karena merasa bosan. Miyuki berkata bahwa mulai detik ini, Kenji adalah pelayannya. Kenji keberatan dan minta jadi pangeran, tapi malah diserang pakai cat sama Miyuki. Dan keesokan harinya, karena dipaksa, akhirnya Kenji mengajak Miyuki ke tempat kerja. Di jalan, Miyuki terlihat sangat senang melihat semua macam hal yang penuh dengan warna-warni. Saking bahagianya, ketika melewati hamparan rumput hijau, Miyuki memainkan liontin serulingnya yang ia dapat dari 3 makhluk aneh tadi. Di tempat syuting, Kenji membawa Miyuki ke ruang ganti dan menyuruhnya mengenakan makeup dan ganti baju agar tidak terlihat aneh. Ketika Miyuki akhirnya selesai ganti baju dan keluar ruangan, waktu seakan terhenti oleh pesona kecantikannya yang elok bak Tuan Putri. Setelahnya, Kenji dipanggil untuk pekerjaan dan meminta Miyuki tidak kemana-mana. Miyuki melihat dinding latar kota buatan Kenji, dan tanpa pikir panjang, Miyuki langsung mengecatnya. Pas Kenji balik, ia kaget. Ia kaget bukan main ngelihat lukisan kotanya dipenuhi coret-coretan hasil tangan Miyuki. Tapi tiba-tiba, Sundo datang dan memuji lukisan Miyuki. Sundo juga memuji kecantikan Miyuki dan menggodanya. Ya emang cantik sih ya. Tapi tanpa pikir panjang, Miyuki langsung menghajar Sundo dengan payung sampai Sundo berbaring tak sadarkan diri.
Nggak cuma itu, Miyuki juga senang jidat lewat aja depan orang-orang yang lagi syuting. Shintaro yang panik langsung menuduh kalau cewek itu adalah pacarnya Kenji. Akhirnya, Kenji dipukulin massa gara-gara bawa Miyuki ke sana dan itu karena ulahnya. Ya, Miyuki nggak punya akhlak sih. Ya kan nggak ngerti. Dan puncaknya adalah Miyuki ngelempar dinamit ke kotak mesin asap dan menyebabkan ledakan yang menghabisi Sudo yang lagi syuting di sana. Sudonya meledak, Pak. Goblok. Kenji pun sampai dibawa kantor polisi karena dianggap bertanggung jawab atas ledakan dinamit tersebut dan sempat dikira bahwa dia seorang teroris. Karena Kenji ngerasa kehadiran Miyuki cuma ngebawa sial, dia marah-marah ke Miyuki. Sementara tanpa sedikit pun rasa bersalah, Miyuki menyuruh, dan maksudnya di sini bukan minta tolong ya, menyuruh Kenji untuk membantunya mencari liontin serulingnya yang hilang. Tapi karena Kenji sudah muak dan merasa Miyuki cuma bawa sial, Kenji minta Miyuki untuk pergi dan tidak mengganggu dirinya lagi. Kemudian, terlihat di tengah hujan rintik, Miyuki tengah mencari sulingnya yang hilang di antara rumput yang bergoyang. Saya tahu lagu ini. Jangan dipasang, Pak, copyright. Iya, Pak. Tiba-tiba Kenji muncul dengan sebuah payung dan memohon agar Miyuki payungan biar nggak atit. Ya Allah. Kemudian dengan bantuan Kenji, liontin suling milik Miyuki pun berhasil ditemukan. Dan seketika hujan pun reda dan menghadirkan sebuah pelangi yang membuat Miyuki terkagum-kagum. Kenji bilang bahwa jika terlihat ada 2 pelangi, maka siapapun yang melihat bisa dikabulkan harapannya. Kemudian Kenji bilang bahwa nanti ketika 2 pelangi muncul, mereka berdua akan melihatnya bersama lagi di tempat itu. Mbak Miyuki cantik. Cakep. Cakep. Yakin. Yakin. Gede. Empuk. Iya, Pak. Lanjut, Pak. Beberapa waktu kemudian, Kenji dan asisten sutradara lainnya dikumpulkan dan ditawarkan oleh Pak Direktur untuk menulis naskah film. Nah, naskah film yang terbaik akan dipilih dan difilmkan. Bahagia dan kesempatan ini, Kenji langsung mendatangi Pak Honda di bioskop untuk berkonsultasi. Pak Honda bilang kalau orang zaman sekarang suka cerita-cerita soal petualangan dan percintaan. Karena kata-kata bijak dari Pak Honda, Kenji jadi dapat inspirasi untuk naskahnya. Dan Pak Honda pun lagi-lagi minta jatah preman. Akhirnya, Kenji pun mulai menulis naskahnya dengan judul Romance Theater Romance Theater. atau bioskop romansa. Pas lagi nulis naskah, dia malah ditipukin permen sama Miyuki yang ngambek karena bosan. Iya Allah, imute. Kenji pun akhirnya menawarkan Miyuki untuk membantunya roleplay guna mencari inspirasi untuk naskahnya. Akhirnya, Kenji dan Miyuki menghabiskan waktu bersama layaknya 2 sejoli yang sedang mabuk cinta untuk menyempurnakan naskah Kenji. Mereka pergi ke taman bunga mawar, suap-suapan es sirup, pura-pura menyatakan cinta layaknya pangeran dan tuan putri, pergi foto-foto ke taman anggrek, Ya Allah. hingga berciuman. Namun, karena Miyuki ogah karena bukan muhrim, Kenji cuma ciuman sama kaca. Ya, cenggur bangsat. Cenggur siapa? Ngaceng nganggur. Kenji bilang ke Miyuki bahwa naskahnya menceritakan tentang hubungan mereka berdua dan tentang naskah cinta yang romantis. Tapi ketika Miyuki nanya soal ending ceritanya bagaimana, Kenji bilang masih belum tahu. Suatu hari, Toko yang kita tahu naksir sama Kenji datang ke rumah Kenji dan ngajak Miyuki ngobrol. Toko nanya, apakah Miyuki pacaran sama Kenji? Karena tahu bahwa Toko suka sama Kenji dan bahwa dirinya tidak mungkin bisa bersama Kenji, Miyuki ngaku sebagai saudara jauh Kenji yang sedang numpang di rumahnya. Toko pun langsung lega. Tapi sama sepupu kan nggak masalah. Ya nggak masalah. Kayaknya obrolan pribadi, Mon. Aku pernah browsing. Sih. Sementara itu, di tempat syuting, Kenji diberi kabar bahwa naskahnya terpilih untuk difilmkan. Namun, atasannya memberi syarat pada Kenji harus merubah ending ceritanya. Dan malamnya, Kenji mengajak Miyuki ke tempat favoritnya untuk melihat kunang-kunang. Di sana, Kenji menembak Miyuki dan minta Miyuki untuk mendampingi dirinya selama-lamanya. Kenji hendak mengeluarkan sesuatu dari kantungnya untuk diberikan pada Miyuki. Tapi nggak jadi karena tiba-tiba Miyuki menjawab tidak. Miyuki akhirnya membongkar rahasianya. Ternyata, Miyuki bisa masuk ke dunia nyata dengan sebuah syarat. Yakni, jika ia merasakan kehangatan sentuhan seorang pria,
maka dia akan langsung menghilang. Dengan kata lain, ia tidak akan pernah bisa bersentuhan dengan Kenji. Dan ternyata, alasan Miyuki datang ke dunia nyata rupanya adalah Kenji. Ketika tahu bahwa filmnya akan dijual dan tidak bisa bertemu dengan Kenji lagi, Miyuki langsung memutuskan untuk menemui Kenji secara langsung untuk melihatnya setidaknya sekali saja. Miyuki bilang kalau dia merasa sangat bahagia karena Kenji telah menemukan roll filmnya yang sudah usang di dalam lemari dan sangat berterima kasih pada Kenji. Namun keesokan harinya Kenji seolah tidak punya semangat hidup. Bosnya nanya soal ending naskahnya, tapi Kenji lemes gitu jawabnya. Kenji sampai mabuk sendirian terus didatengin sama Toko dan tangannya dipegang sama Toko. Seketika Kenji langsung menyadari betapa berharganya sebuah genggaman tangan. Sementara itu di kosan Kenji, Miyuki tidak sengaja menemukan sebuah kotak cincin di baju milik Kenji. Ia membukanya dan melihat sebuah cincin dengan permata indah berwarna merah. Miyuki pun menyadari bahwa itu adalah benda yang hendak Kenji berikan padanya waktu melihat kunang-kunang. Kemudian, Miyuki pergi ke tempat kerja Kenji dan nguping Kenji lagi ngobrol sama Shintaro. Di sana Kenji bertanya dengan Shintaro, apakah seseorang bisa hidup dengan pasangannya tanpa saling bersentuhan sama sekali? Malamnya, tiba-tiba Miyuki mengemas kopernya dan pergi dari rumah Kenji. Kenji minta penjelasan, dan Miyuki cuma bilang kalau dia kesal sama Kenji. Miyuki pergi berjalan dengan sedih di tengah hujan, dan bertemu dengan Pak Honda. Pak Honda pun membawa Miyuki ke bioskop dan mempersilahkan Miyuki untuk menetap di sana. Rupanya, Pak Honda mengenal siapa Miyuki sebenarnya. Pak Honda bercerita bahwa ketika dirinya masih muda, ia juga pernah mengenal dan menjalin cinta dengan seorang gadis yang sama dengan Miyuki. Namun suatu hari, gadis itu pergi tanpa pesan. Pak Honda beranggapan bahwa Miyuki-nya di masa lalu telah kembali ke dunianya dengan selamat. Esoknya, Miyuki pergi ke pinggir sungai dan di sana muncul pelangi double. Di tempat lain, Kenji juga melihat pelangi tersebut. Ia teringat akan janjinya dengan Miyuki dan langsung lari bagai orang kesurupan ke padang rumput pinggir sungai. Tapi waktu Kenji tiba di sana, Miyuki sudah nggak ada di sana. Dia nanya ke bapak-bapak random di situ. Dia nanya soal Miyuki, dan bapak itu menjawab, "Kesana loh mas." Kenji yang lari tanpa tujuan tiba-tiba sudah sampai ke bioskop. Dan di situ ada Pak Honda. Saat ketemu Pak Honda mengatakan bahwa Miyuki ada di sini. Namun, dia sedang tidak mau menemui Kenji. Malamnya, Toko menemui Kenji dan menyatakan perasaannya pada Kenji. Toko membahas soal bunga mawar dan warna-warna yang membuat Kenji keheranan. Toko pun mengaku bahwa dia didorong oleh Miyuki untuk menyatakan cintanya pada Kenji. Toko menyampaikan banyak hal soal Kenji yang hanya diketahui oleh Miyuki seorang. Mulai dari pegangan tangan, kebaikan hati Kenji, dan segala sikap positif Kenji. Kenji pun langsung teringat akan semua memori indahnya bersama Miyuki. Kemudian dengan berat hati, ia pamit dan meninggalkan Toko. Kenji langsung berlari ke bioskop. Sesampainya di bioskopnya sedang ramai, Kenji langsung menerobos antrian dan menemui Pak Honda. Dan Pak Honda pun langsung menyuruh Kenji naik ke atas menemui Miyuki. Namun, para pengunjung protes kenapa Kenji bisa langsung masuk tanpa antri dulu. Dan Pak Honda bilang kalau Kenji sudah menyewa satu bioskop ini dan sudah dia bayar dari dulu. Sembari dia menunjukkan sebuah koin yang biasa Kenji berikan pada Pak Honda. Kenji pun bertemu dengan Miyuki. Kenji langsung bilang ke Miyuki bahwa ia cinta dengan Miyuki. Dan ia tidak peduli meskipun mereka tidak bisa bersentuhan. Kenji hanya ingin Miyuki menemani hidupnya. Mendengar ini, Miyuki menangis haru. Saya pun juga. Ia pun memohon pada Kenji bahwa untuk sekali saja dalam hidupnya, ia ingin merasakan sentuhan Kenji. Namun kemudian scene berpindah kembali ke rumah sakit. Kenji tua bilang ke si suster bahwa endingnya tidak pernah ditulis oleh Kenji. Si suster yang penasaran pun minta Kenji untuk menuliskan ending naskahnya. Kemudian si suster izin pamit karena cucunya Kenji sudah datang. Nah rupanya gadis yang dikenal oleh para suster sebagai cucunya Pak Makino atau Kenji adalah si Miyuki. Terlihat Miyuki menggunakan cincin merah pemberian Kenji. Kemudian Miyuki mendorong Kenji menggunakan kursi roda ke ruang lobi rumah sakit.
Namun, Kenji tiba-tiba terjatuh, tapi Miyuki tidak melakukan apapun. Berarti ya, sampai saat ini Miyuki terus menemani Kenji hingga tua dan belum pernah bersentuhan sama sekali. Terus, Kemudian scene berpindah ke momen bioskop waktu Kenji menyatakan cintanya. Rupanya saat itu Kenji tidak jadi menyentuh Miyuki. Dan Kenji meminta Miyuki untuk menemaninya sampai akhir hayat. Kemudian, kita diperlihatkan kisah kala Kenji menjalani hidup bersama Miyuki. Mereka berdua berfoto untuk kenang-kenangan, perusahaan film Kenji yang bangkrut, Kenji yang mengambil alih bioskop Pak Honda, berbagi ciuman mesra dengan Miyuki lewat kaca, dan berjalan bersama menyusuri hidup meski tanpa sentuhan hingga tua. Tapi suatu malam, Miyuki mendapat telepon dari rumah sakit. Miyuki pun langsung berlari kencang ke rumah sakit. Ketika tiba di kamar, tampak Kenji yang sudah nyaris tiba pada akhir hayatnya. Melihat Kenji seperti itu, Miyuki pun menangis di sisi ranjang Kenji. Kenji pun terbangun dan minta Miyuki agar tidak menangis. Kenji mengajak Miyuki untuk bermain tebak-tebakan dan menyebutkan benda-benda yang indah. Namun, Kenji terlihat semakin melemah. Miyuki pun mengucapkan kata-kata terakhirnya. Semua kenangan indahnya dengan Kenji. Dan berterima kasih pada Kenji karena sudah menemukan dirinya. Lalu, untuk pertama kalinya dan terakhir kalinya, Miyuki pun menyentuh tangan Kenji, lalu berbaring di pelukan Kenji. Dalam kondisi yang tinggal menunggu waktu, Kenji membalas pelukan Miyuki dan tersenyum. Dan akhirnya, Miyuki pun perlahan menghilang. Mereka berdua mengakhiri kisah satu sama lain dengan berbagi kehangatan dalam bentuk sentuhan tulus penuh cinta. Esoknya, si suster masuk ke ruangan Kenji dan melihat bahwa Kenji sudah menuliskan bagian akhir dari naskahnya. Digambarkan kondisi kastil Putri Miyuki dengan gambar hitam putih. Sosok Kenji muda terlihat berjalan ke arah Miyuki yang duduk di singgasananya. Kemudian, Kenji memberikan mawar berwarna merah kepada Miyuki, sementara sekelilingnya semuanya hitam putih. Ketika Miyuki menerima bunga mawar merah tersebut, perlahan warna mulai muncul di diri Miyuki, dan berlanjut ke seantero istana dan dunia tersebut. Berkat kekuatan cintanya, Kenji mampu memberikan secercah warna bagi dunia Miyabi. Miyuki. Mohon sebentar. Dan mereka pun berciuman dan terlihat sangat bahagia. Dan kita akhiri film ini dengan bahagia juga. Laki gak boleh nangis. Laki kuat. Laki gak boleh nangis. Ya ampun. Mon, udah gak kuat. Bentar Pak, pause dulu Pak. Oke. Buat Emon ya, ini film gak tau kenapa indah banget deh. Oke. Menyakitkan tapi indah gitu. Iya benar. Meski di dunia nyata Miyuki dan Kenji hanya mampu saling bersentuhan di akhir hayat, namun mereka bisa hidup bahagia bersama dan berbagi cinta dalam naskah film yang ditulis Kenji. Kendunya gimana? Gak bisa kentul. Ya Allah gak bisa kentul. Maaf. Dengan torehan ceritanya, Kenji sukses mewarnai dunia hitam putih Miyuki dengan jutaan warna yang bikin bahagia. Color Me True. Oke, sekarang saya paham judulnya kenapa Color Me True. Tapi saya suka judulnya Color Me True deh. Kok bisa? Cocok aja gitu sama ininya, Ceritanya ya? ceritanya. Baik. Meskipun sebenarnya ide cerita film kayak gini bukan hal yang baru. Sebelumnya pernah ada film Amrik berjudul Ruby Spark yang sama-sama menceritakan kisah asmara antara tokoh fiktif dengan manusia yang beneran hidup. Tapi seperti biasa, film-film Asia memang jauh bikin hati ambyar. Gak cuma bikin ambyar sih, film Color Me True ini juga menjadi sebuah perwujudan surat cinta buat film. Di mana film bisa jadi tempat maupun pelarian untuk mewujudkan harapan dan imajinasi.
yang seringkali tak mampu terwujud di dunia nyata. Selain itu, film ini juga ngingetin kita semua soal menghargai film. Banyak sekali film lama yang bagus tapi terbengkalai dan minim peminat. Padahal bisa jadi cerita dan gambarnya tidak kalah dengan film-film kekinian. Dan adegan-adegan di bagian akhir filmnya memang menguras emosi banget sih. Kenji luar biasa banget. Sumpah luar biasa banget ya. Siapa yang motong bawang? Siapa yang motong bawang anjing? Udah. Dia bisa segitunya mencintai seorang tanpa bisa menyentuh orang itu. Kalian bisa gak sih kayak gitu? Ngomong yang wis sange kok. Oke deh. Gimana pendapat kalian soal film yang lucu-lucu sedih ini? Tulis di kolom komentar ya guys. Emon dan Dayat undur diri dulu dan see you next time seluruh. Dadah. Pengen rapi. Dayat. Wes. Berdiri dulu dan see you next time seluruh. Dadah. Pengen rapi. Dayat. Wes.